baca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Tung tung tung. Kita ikuti bersama sambutan pengarahan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka International Nurses Day dan sekaligus berkenan membuka acara secara resmi. Para Haji Ganjar Pranowo, FHNIT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Pak Menteri Kesehatan, Pak Terawan, Pak, sehat terus Pak, semangat terus Pak. Dan tentu saja para pembicara yang hari ini sudah menyempatkan diri untuk memberikan pikirannya. Tentu saja Pak Edi beserta seluruh kawan-kawan perawat yang hari ini sedang merayakan Hari Perawat Internasional, saya menyampaikan selamat, tetap semangat, tetap melayani. Kadang-kadang kritik yang keluar masuk, mungkin penolakan, tekanan yang disampaikan, itu menjadi satu doa, itu menjadi satu energi buat kita untuk selalu bertahan, istiqomah, konsisten di jalan profesi ini. Saya sangat menghormati dan sangat menghargai hari ini. Tentu saja seluruh tenaga medis, wabil khusus para perawat sedang mengalami sebuah pertempuran besar, di mana peran ini menjadi peran yang sangat penting dan berada pada garda kuratif yang paling depan. Nah, saya ingin menyampaikan saja beberapa poin. Tentu saja yang pertama, masyarakat butuh literasi yang lebih luas tentang apa itu COVID, tentang apa itu penyakit-penyakit termasuk penyakit menular yang lainnya. Kita masih punya PR demam berdarah, kita masih punya PR TBC, ya. Ini yang terus-menerus kita harus pantau. Belum lagi dengan kondisi ekonomi yang menurun, dengan situasi dunia yang seperti ini, saya masih mencatat adanya teman-teman yang bekerja luar biasa di pelosok-pelosok, dan kita memantau terus-menerus dari media sosial, dari teknologi yang kita gunakan atau komunikasi langsung, di mana saya mencoba untuk memprioritaskan kawan-kawan yang paling bawah, para perangkat desa, para relawan, para pemangku kepentingan kesehatan dan pemangku kepentingan masyarakat terkecil, termasuk di lingkungan RT, RW, bahkan level dasar wisma. Untuk apa? Untuk mencatat berapa ibu hamil. Untuk apa? Untuk mencatat berapa ibu menyusui dan ada berapa balita. Kenapa yang ini penting lebih dulu? Karena saya tidak mau terjadinya COVID ini nanti terjadi degenerasi. Ini membahayakan karena kemungkinan stunting ada potensi naik. Kualitas SDM kita akan buruk kalau hari ini kita tidak punya satu strategi untuk mengamankan mereka-mereka yang sedang mempersiapkan generasi Indonesia ke depan. Lalu kelompok-kelompok rentan yang ada di kampung-kampung, di desa-desa hari ini harus punya perhatian lebih. Mereka kasepuhan, orang tua kita, nenek kakek kita, apalagi yang sudah punya penyakit bawaan, para penyandang disabilitas. Karena arus mudik meskipun sudah sangat ketat dibatasi, tapi bocornya masih, ngeyelnya masih ada, belernya masih ada. Maka kawan-kawan di level desa juga menyiapkan karantina dan edukasi bagaimana mereka melakukan isolasi termasuk isolasi mandiri. Perawat menjadi penting pada fungsinya untuk melakukan edukasi, dan edukasi tidak harus on the spot, tapi bisa juga melalui medsos, melalui video-video, melalui seminar hari ini yang saya harapkan hasilnya bisa di-crop, dipotong kecil-kecil, statement-statement bagus dari pembicara, dari Pak Menteri Kesehatan, dari Ketua PPNI. Mudah-mudahan ini nantinya bisa di-spread keluar, disebarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Kerjasama inilah yang akan bisa membawa kemenangan pada pertempuran ini. Nah, saya mencatat beberapa hal. Kalau kita melihat hari ini, ada 3 gelombang kebijakan yang saya lihat. Gelombang pertama adalah gelombang kesehatan. Maka pada saat pertama langsung menghitung berapa bed, dokternya ada berapa, perawatnya, ini semua tenaga medis dihitung. Peralatan kesehatan yang mesti disediakan seperti apa, sampai dengan geger genjik babakan APD ya, yang kemudian dibutuhkan oleh perawat. Alhamdulillah
Pak Presiden bekerja keras, gugus tugas keras, Pak Menteri Kesehatan silatnya udah nggak karu-karuan meskipun tidak sering terlihat. Saya telepon langsung pada beliau, saya minta arahan langsung pada beliau. Beliau silatnya luar biasa bagaimana menghubungi banyak negara dan akhirnya kita selesai pada persoalan-persoalan ini menjadi kebijakan yang baik. Maka kuratif, alat kesehatan dan sebagainya lumayan berhasil ditekan, lumayan. Artinya apa? Karena ada perimbangan-perimbangan. Bahkan masker yang kemudian jadi persoalan pun berhasil kita imbangi dengan kita melakukan tinju pada para penimbun yang nggak jelas itu, yang tidak punya patriotisme, rasa kemanusiaan dalam kondisi pandemi ini. Maka gerakan menggunakan masker, saya minta semua untuk menjahit masker sendiri sehingga masyarakat bisa menggunakan masker ini, dan kemudian ternyata para penimbun sekarang kelimpungan karena akhirnya maskernya nggak pada laku. Saya bilang syukurin kamu, itu. Nah ini untuk melindungi kawan-kawan para tenaga medis. Maka kalau kemudian masker untuk tenaga medis itu bisa diperuntukkan semua untuk tenaga medis, maka harapan kita mereka akan bisa lebih aman. Termasuk juga bantuan-bantuan dari masyarakat. Saya miris, akhirnya saya minta maaf bagaimana seorang perawat yang merawat langsung yang kemudian mengorbankan jiwanya kemudian ditolak, itu sudah tidak masuk di akal. Dalam tingkat kegemesan saya, maka saya sudah tidak bisa lagi mengambil langkah persuasi. Maaf kalau kemudian saya harus mengambil langkah tegas sehingga kepolisian bertindak. Karena inilah deterrent efek jerah yang harus diikuti. Karena kalau kemudian dengan penjelasan baik, sosialisasi yang baik, memberikan pencerahan dengan baik, tidak bisa diterima, maka negara harus keras, karena kita bukan sedang ingin menyakiti rakyat, tapi kita harus menegakkan aturan dan kemudian melindungi yang lain. Nah inilah masyarakat perlu diberikan penjelasan-penjelasan agar ada kesetaraan pemahaman, semua bisa cerdas bersama-sama dan meresponnya dengan baik. Kawan-kawan para perawat, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih. Peran Anda sangat luar biasa pada kegiatan-kegiatan yang apa jenengan lakukan dalam rangka pandemi respon. Maka kemudian seminar ini kita harapkan akan betul-betul bisa memberikan satu guidance atau mungkin problem solving terhadap problem-problem yang ada di masyarakat sehingga ini akan bisa berjalan. Sehingga Mas Edi, betul, hari ini kalau ada persoalan di tingkat kesehatan, apakah itu level dokter, level perawat, atau tenaga medis pendukung lainnya, sekarang rata-rata sudah langsung masuk ke handphone saya. Masalah di Semarang, masalah kemudian outbreak di satu rumah sakit, apakah perawat yang ada di Sukoharjo diusir, perawat yang ada di Purworejo suruh bayar hotel dan sebagainya, yang ternyata beritanya sih tidak persis-persis amat seperti yang ada di media, tapi itu memang menggugah. Wes kandangnya Pak Gubernur wae jadi begitu. Maka kemudian memang ya karena kondisi darurat komando ini menjadi penting, maka alat ini menjadi alat yang bisa kita pakai. Karena saya mau pinjam tongkat komandonya Pak Terawan, sekarang Pak Terawan udah pensiun kan. Kalau pakai tongkat komandonya Pak Terawan, kalau tak pentung begitu. Nah ini yang kemudian kita lakukan pentungan kepada mereka agar edukasinya sekarang lebih gitu. Kita masifkan lagi. Sampai yang kudu ngerti, kadang-kadang saya telepon sendiri dengan nada tinggi, dengan satu harapan itu bisa makjub. Mohon maaf, saya tidak sedang membuat konten sebenarnya, tapi saya mengangkat problem yang ada di masyarakat untuk kita angkat ke permukaan agar semua orang belajar. Karena hari ini kita tidak punya banyak waktu lagi untuk bertemu langsung, berseminar, bertemu langsung, kecuali model webinar begini, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ngini kilo problemnya, ngini kilo carane, iya ayo sadar dan waras bareng-bareng gitu. Ini cara-cara penghormatan yang coba kita bisa berikan kepada masyarakat. Dan tentu saja terakhir yang saya sampaikan, apa kemudian peran yang bisa diberikan. Saya kira kasus-kasus baik, sekali lagi kasus baik, yang jelek pasti juga ada, tapi yang jelek kita timbun saja, kita simpan saja. Itu sebagai satu patriotisme kita dan konsekuensi dari profesi yang kita ambil masing-masing. Tapi Anda bisa melaporkan kepada saya, pada Pak Menteri, pada siapapun, untuk kita ambil sebuah tindakan yang baik. Tapi best practice yang terbaik yang panjenengan lakukan perlu diangkat. Termasuk hari ini saya menyambut baik apa yang menjadi statement Pak Presiden. Yuk kita berdamai yuk dengan si COVID yuk.
kita gencatan senjata dengan cara yang cerdas. New normal kemudian menjadi sesuatu yang baru. Maka para pelayan-pelayan kesehatan, tenaga medis kita di tempat paling depan, layanan primer ini, mari kita coba lindungi, sekaligus protokolnya yang dirubah. Mungkin sekarang nggak boleh lagi bersentuhan, orang lecet kaki, orang kesleo, orang mual-mual, sekarang harus dipersepsikan bahwa ketika mereka mau berobat, ketika mereka sudah mau dirawat, harus diasumsikan bahwa mereka punya potensi untuk positif, dalam arti OTG. Kenapa saya katakan seperti itu? Jangan sampai terjadi di Karyadi, terjadi juga. Dokternya kemudian tidak menganggap ini COVID, tindakannya dilakukan bersama-sama, ternyata setelah ditanya kemudian hari, loh, Anda ternyata dari epicentrum ya? Loh, kemarin ditanya kok diam saja. Nah, ini ternyata gara-gara informasinya tidak baik, komunikasinya tidak detail, dan kita gagal mengkonfirmasi dengan yakin, maka kemarin saya harus memboyong banyak para dokter dan perawat untuk saya inapkan, mereka sedikit rileks, nyanyi-nyanyi, kemudian di hotel saya mereka bisa sembuh. Nah, yang ini kita harapkan para perawat, yuk, best practice-nya kita sebarkan yuk, akhirnya bisa mengedukasi. Jogotongo adalah respon kultural, sosial, sosiologis yang kita bisa berikan secara bottom up, sehingga kekuatan Posyandu, PKK, TKSK, Karang Taruna, PKK yang ada di bawah ini, termasuk para pendamping desa bisa membantu untuk menyebarkan, sehingga protokol-protokol kesehatan atau pengalaman yang dimiliki oleh para perawat ini berikanlah kepada desa-desa itu, pada RW-RW itu, agar mereka bisa mengedukasi sambung dino. Pokoknya metu dul itu nganggo masker. Nah, orang mulai, yang begitu itu nanti dibantu Babinsa, Babin Kamtipmas, Hansip agar bisa jalan. Pokoknya harus ada jaraknya, ya. Pokoknya nggak boleh bergerombol. Nah, yang seperti ini yang gampang. Atau barangkali secara promosi, ayo jangan lupa vitaminnya, ayo jangan lupa gizinya, ayo jangan lupa olahraganya. Pokoknya yang muda-muda jangan pernah khawatir, tapi tidak boleh sembrono, Anda jaga kesehatannya, agar kebal, agar imun. Nyanyi bersama boleh, ngevlog bersama boleh, tapi harus virtual semuanya. Yang begini, yang sederhana ini penting untuk dilakukan. Selamat berdiskusi, selamat ngobrol, mudah-mudahan ini manfaat. Pak Menteri terima kasih, para pembicara terima kasih. Pokoknya para perawat jaya terus, jangan pernah menyerah. Hari ini Anda dipanggil oleh negara, oleh Ibu Pertiwi, oleh kemanusiaan. Matur nuwun, pun sewu menawi wonten kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, permohonan untuk berkenan membuka acara secara resmi, Pak Ganjar. Ucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka. Tung tung tung. Terima kasih atas sambutan dan pengarahan yang luar biasa dari Bapak Gubernur. Semoga program Jogotongo ini secara efektif dapat mewujudkan dan mempercepat Indonesia, khususnya Jawa Tengah, bebas corona. Mari.